sedih loh kayak begini. Terus saya ingat-ingat itu, setiap dia bicara, menceritakan kejadian, dia dipaksa, dia diancam, dia dipukulin, sakit guys. Tapi jangan ada berita yang mengatakan seolah-olah Loli telah bercerita di luar apa yang dia ceritakan. Jadi kalau dia membuat perbedaan keterangan yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan sebelumnya, berisiko hukum juga bagi Loli. Nikita Mirzani hari ini menceritakan bahwa pagi ini dia bangun tidur langsung menangis karena hari ini adalah hari yang dia tunggu-tunggu. Nikita pun tak kuasa menahan tangis ketika mengingat cerita Loli yang dipaksa, diancam dan dipukul oleh Fadel Bajide. Nikita merasa sangat-sangat sakit hati ketika putri sulung satu-satunya itu dirusak dan disiksa. Pagi gue udah bangun karena hari yang gue tunggu-tunggu. Kalau saya ingat-ingat itu, setiap dia bicara, menceritakan kejadian, dia dipaksa, dia diancam, dia dipukulin, sakit guys. Gue gak pernah sedih loh kayak begini. Kalian hanya tahu cerita dari apa berita yang sudah ditayangkan, tapi kalian tidak pernah tahu runtutannya. Sehingga gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini hari ini air mata. Lebih lanjut, Nikita pun merasakan bahwa ini semua atas kebaikan Tuhan kepada dirinya. Meskipun harus melewati alur cerita yang panjang, namun akhirnya tanpa adanya paksaan, Loli dengan sendirinya mengakui dan menceritakan kejadian sebenarnya yang ia alami. Kalau Tuhan gak baik guys sama gue, tak mungkin kucuk-kucuk itu yang namanya Laura Mezani Mawardi mau jujur bicara apa adanya tentang kejadian yang sudah dialami tanpa paksaan sedikit pun. Tuhan maha baik. Gak ada yang maksa dia itu untuk jujur. Mungkin memang harus jalannya seperti ini. Dia harus kabur dulu dari rumah aman. Dia harus bertemu sama si Kodok Zuma, si Rasman. Akhirnya pikiran dia kebuka semua. Apa namanya kalau bukan Tuhan maha baik? Dia tahu bahwa setelah dia kabur dari rumah aman, dia dibawa ke RS Polri yang bayarin tetap ibunya. Dan dia tahu karena ibu yayasannya bicara yang biayain itu ibumu. Lama-lama pikirannya kebuka guys, dia itu sendiri dicarikan tempat terbaik dari RS Polri di satu yayasan yang memang akhirnya dia bisa bertemu dengan levelnya. Nikita pun mengungkapkan, meskipun selama ini dirinya selalu disudutkan dan disalahkan oleh warganet atas perbuatan Loli selama ini, itu tidak mengapa, karena drama ini akan segera berakhir. Namun, pesan dari Nikita kepada warganet, tidak ada orang tua yang ingin menyiksa anaknya. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk semua anaknya, ujar Nikita Mirzani. Banyak di seluruh dunia yang single parent, tapi anaknya fine-fine aja, baik-baik saja. Tapi kan waktu kasusnya Loli mencuat ke sosial media ini, seolah-olah saya yang dipersalahkan terus. Padahal gimana saya berjuangnya kalian tidak tahu. Tapi gak apa-apa, hari ini sudah berakhir semua. Saya yang gak pernah mukul anak aja kalian tuduh saya pukul. Gak bisa, dikit-dikit yang disalahkan orang tua. Kalau saya pun memukul anak, yaitu anak saya sendiri. Saya rasa semua orang tua di dunia ini belum pernah yang kayaknya rata-rata pada udah pernah nampar anak deh. Asal mukulnya masih wajar, tidak ada masalah. Gak ada guys orang tua yang mau nyiksa anaknya kecuali orang tuanya gendeng. Saya aja dulu waktu muda, waktu ibu bapak saya masih ada, bukan cuma ditampar, dipukul pakai sapu lidi, sapu ijuk, kepala gesper. Cuman kan kalau sekarang kita tidak bisa menerapkan apa yang kita dapatkan di zaman muda sama anak-anak. Hari ini tuh gue jujur bangun tidur aja gue nangis. Tuh gue curhat sama kalian. Seneng, sedih, campur aduk. Kayak ini loh,
kayak apa ya namanya, kalau kayak gitu, kayak dada yang sesek ini tuh ada ruang lagi gitu untuk nafas gitu. Paham nggak sih apa tuh namanya? Plong. Iya, lega, kayak udah lega gitu. Akhirnya semua kelelahan waktu berakhir deh hari ini semua. Hari ini, Fadel Bajideh dan kuasa hukumnya yaitu Rasma Nasution mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan. Meskipun info yang berkembang saat ini bahwa Loli sudah berdamai dengan ibunya, Rasman hanya bisa mengingatkan Loli jika Loli membuat BAP ulang atau keterangan yang berubah-ubah itu beresiko hukum untuk Loli. Namun, Rasman pun sudah memastikan kepada Fadel dan keluarganya bahwa Fadel mengatakan tidak pernah ada hubungan badan antara dirinya dengan Loli. Jadi, bisa dipastikan tidak ada yang namanya perbuatan pidana, ujar Rasman Arif Nasution. Dia sudah dipanggil, tapi karena saya ada kesibukan dan Fadel juga ada kurang sehat, sehingga Fadel harus konsentrasi juga dengan kesehatannya dan mengumpulkan kembali barang-barang bukti. Hari ini siogianya hari Senin kemarin, maka kami hari ini mendampingi Fadel untuk diperiksa. Sekali lagi saya katakan, saya Rasman Arif Nasution orang yang taat hukum untuk klien kami. Info yang berkembang itu adalah, ingat ya, bahwa Loli katanya sudah berdamai dengan ibunya. Tentulah bagi kami syukuri. Tapi jangan ada berita yang mengatakan seolah-olah Loli telah bercerita di luar apa yang dia ceritakan. Jadi kalau dia membuat perbedaan keterangan yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan sebelumnya, berisiko hukum juga bagi Loli. Saya tanya, Martin, ada info katanya dia bercerita berbeda. Dia yang minta di BAP diperbaiki, yang mengatakan seolah-olah nih ya, Fadel ini telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya tadi malam masih bicara hati ke hati dengan Fadel, bicara hati ke hati dengan Martin. Mana Martin? Saya tanya, Martin, aku tanya jujur sama kamu, benar nggak ada satu mereka hubungan badan? Yang kedua, benar tidak bahwa ada aborsi? Nah, jadi kita sudah diskusi sama Rahmat, tidak ada yang namanya perbuatan pidana. Langsung Martin, Om, kami siap apapun yang terjadi. Ya sudah. Fadel juga kan? Fadel minta ngomong sama saya bilang malam aja. Nah, kemudian terkait dengan NM, laporan saya itu jalan terus, dan tinggal pemanggilan dia. Saya akan konfirmasi ke atas nanti kapan NM dipanggil. Kami menghargai lembaga peradilan semuanya, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan. Tapi kalau di negara ini orang bersuara agak berbeda, harus diajar, ya saya kira biar rakyat yang akan menilai. Itu dia kabar terbaru hari ini dari Nikita Mirzani dan Rasma Nasution. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih sudah menonton.